Oke, surat keterangan domisili ya untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi penduduk di suatu negara yaitu dengan menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile atau disingkat dengan COD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang negara tersebut. Nah, dengan memiliki surat keterangan domisili atau SKD, maka orang atau badan yang namanya tercantum dalam SKD akan mendapat perlindungan pajak sesuai dengan persetujuan P3B antara negara domisili dengan negara lainnya. Sehingga pemajakan atas penghasilan orang atau badan tersebut bukan berdasarkan undang-undang domestik negara lain, melainkan berdasarkan P3B. Jadi kekuatan dari P3B lebih kuat dibandingkan undang-undang domestik apabila perjanjian tersebut atau peraturan tersebut berkata lain di P3B. Hal ini diatur dalam pasal 6 Peraturan Dirjen Pajak nomor 10/PJ/2017 tentang tata cara penetapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi wajib pajak dalam negeri dengan SKD yaitu menggunakan SKD DGT1 atau Form DGT2 ya. Ini kemudian diisi dengan benar, lengkap dan jelas, kemudian ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN wajib pajak luar negeri sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Kemudian yang keempat, disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, lalu digunakan untuk periode yang tercantum pada surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Keenam, disampaikan oleh pemotong dan atau pemungut pajak bersamaan dengan penyampaian SPT massa paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT massa untuk masa pajak terutangnya pajak. Surat keterangan domisili ini dengan menggunakan form DGT1 atau DGT2 bisa digantikan dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh kantor pelayanan pajak, tempat salah satu pemotong dan atau pemungut pajak terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian yang ketiga, paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama wajib pajak luar negeri, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya Certificate of Residence. Yang keempat, mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Nah, kemudian format surat keterangan domisili yang diterbitkan tiap negara itu bisa saja berbeda-beda. Gitu ya. Di Indonesia dalam rangka penerapan P3B, Direktorat Jenderal Pajak membuat standarisasi format SKD untuk wajib pajak luar negeri. Surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu form DGT1 dan form DGT2. Periode yang tercantum dalam SKD WPLN paling lama 12 bulan. Form DGT2 digunakan dalam hal berikut. Pertama, wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham, gitu ya. Kemudian obligasi yang diperdagangkan, lalu atau yang dilaporkan di pasar modal Indonesia selain bunga dan dividen. Kemudian wajib pajak luar negeri bank, ya, di bank dalam bentuk bank. Kemudian wajib pajak luar negeri yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B. Sedangkan form DGT-1 digunakan untuk wajib pajak luar negeri lainnya. Dalam penerapan P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda, pemotong atau pemungut pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Dalam hal berikut ini, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Kemudian persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B yang telah dipenuhi. Kemudian tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh wajib pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B. Sebagai bukti domisili fiskal, wajib pajak dalam negeri Indonesia digunakan formulir SKD Form DGT 7. Formulir ini isinya menerangkan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPH dalam rangka memperoleh manfaat P3B di satu negara mitra P3B. Jadi kalau DGT1, DGT2 tadi untuk WPLN, kalau yang 7 ini untuk WPDN. SKD, surat keterangan domisili untuk wajib pajak dalam negeri, dapat pula menggunakan formulir khusus yang diterbitkan oleh negara mitra P3B. Wajib pajak yang dapat memperoleh SKD adalah wajib pajak yang pertama berstatus subjek pajak dalam negeri, gitu ya. Kemudian memiliki NPWP, kemudian bukan berstatus SPLN, termasuk BUT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang PPH. Itu tentang surat keterangan domisili. Jadi surat keterangan domisili ini adalah surat yang menjelaskan, surat yang menerangkan, surat yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki perjanjian, kita sebagai wajib pajak atau warga negara memiliki perjanjian P3B dengan negara yang kita tuju, gitu ya. Jadi tentu dengan SKD ini atau sertifikat of domisili ini yang hanya bisa menikmati atau menggunakannya ialah wajib pajak yang memiliki P3B atau wajib pajak di mana negaranya memiliki P3B dengan negara mitranya, gitu ya. Tidak bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak atau warga negara lain. Kemudian form DGT1 atau DGT2 ini Anda bisa lihat di googling gitu ya, seperti apa. Itu kalau Anda tulis di Google itu muncul nanti form DGT1 dan DGT2 yang isinya seperti apa. Nah, coba kita lihat. Nah, form DGT 1. Apa itu? Tadi sudah disebutkan ya. Jadi ini adalah formulir yang diisi oleh penduduk, ya, diisi oleh penduduk atau negara lain, gitu ya. Mencakup badan, orang, perusahaan atau bahkan non perusahaan yang telah menyelesaikan Double Taxation Convention dengan Indonesia. Ada
Form DGT saja dengan DGT 1 apa bedanya? Nah, kita bisa lihat di sini. Eh, Dasar hukumnya berbeda, jenis formulir yang digunakan. Kalau sampai 2018 itu menggunakan dua jenis form, DGT 1 dan DGT 2. Kalau pada 1 Januari 2019 itu hanya satu form, yakni form DGT saja. Gitu ya. Kalau per 2018 itu salinan yang dilegalisasi, itu disampaikan secara manual. Kalau 2000 per 2019 itu disampaikan secara elektronik melalui aplikasi. Ada yang tadi disebut dengan e-DGT itu, ya. Kemudian penyampaian formulirnya hanya satu kali dalam periode yang dicakup dalam form DGT. Kita lihat seperti apa form itu. Nah, ini form DGT. Peraturan terbaru. Jadi dia form DGT ini kalau dulu per 2018 ada dua, tadi DGT 1, DGT 2. Kalau per 2019 itu hanya DGT saja. Peraturannya Peraturan 25 garing PJ garing 2018. Yang sebelumnya itu diatur di Peraturan 10 PJ 2017 yang hanya berlaku sampai 31 Desember 2018. Jadi apa bedanya? Yang terbaru ini form DGT-nya menjadi lebih singkat, penyampaian SKD secara elektronik, penyampaian surat keterangan domisili tidak harus dilakukan per bulan, gitu ya. Kemudian perubahan periode masa dan tahun pajak untuk surat keterangan domisili. Periode masa dan tahun pajak pada form DGT mengalami perubahan, yaitu paling lama 122 bulan dan memungkinkan melewati tahun kalender, misalnya November 2018 sampai Oktober 2019. Pada aturannya, bukan 122 bulan, tapi 12 bulan. Pada aturan sebelumnya periode ini tidak dimungkinkan melewati tahun kalender. Nah, ini form DGT. Jadi Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Tax, Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Withholding Tax, Guidance. Gitu ya, semua lengkap di sini. Part 1, Income Recipient. Kemudian Part 2, Certification by Competent Authority or Authorized Tax Office of the Country of Resident. Part 3-nya declaration by the income recipient, banking institution and pension fund. Part 4-nya to be complete if the income recipient is an individual. Part 5-nya to be complete if the income recipient is non-individual. Part 6-nya to be complete if the income recipient is non-individual and the income earned is dividend, interest, and or royalty. Kemudian part 8-nya declaration by the income recipient. Dan ada instruction-nya gitu ya. Part 1, number 1 sampai itu semua ada instruksinya, harus mengisi apa. Please fill gitu ya. Form DGT 1 diisi oleh WPLN, residen dari negara mitra P3B yang mengajukan pengurangan tarif gitu ya. Pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan P3B atas penghasilan dividen, bunga, royalti, jasa, dan lainnya.
Kemudian ini diisi dengan nomor identitas pajak, PPLN di luar negeri, nama, alamat, dan nomor telepon. Isi dengan nama negara dan tempat kedudukan PPLN, semua dijelaskan secara rinci di sini apa yang harus kita isi, gitu ya. Jadi semua di Google sekarang semua sudah jelas. Jawab pertanyaan nomor 5 sampai dengan 10 dengan menandai kotak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, treaty abuse test. Dan individu yang dapat memperoleh manfaat P3B memiliki kriteria, disebutkan di sini. Kemudian ditandatangani akhirnya oleh PPLN atau individu yang mewakili dan dilengkapi dengan tempat, tanggal, dan jabatan individu yang mewakili, misalnya direktur. Ya, nanti ini bisa Anda baca, Anda pelajari.